Tiga kabupaten di Madura kembali dilanda banjir, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Banjir terjadi di awal musim hujan atau pada pekan pertama Desember 2020. Penyebabnya hampir sama, yakni luapan air sungai. Banjir tersebut mengakibatkan tersendatnya lalu lintas kendaraan di jalur utama Madura. Di Bangkalan, banjir terjadi hampir bersamaan di dua kecamatan, Blega dan Arosbaya. Jalur utama Madura melewati dua kecamatan itu, Arosbaya untuk jalur utara dan Blega untuk jalur selatan. Kemacetan lalu lintas sempat terjadi hampir sehari semalam. Praktis, jalur keluar masuk Madura terblokade banjir. Sebagian kendaraan yang nekat terpaksa melintasi jalan kecil di perkampungan. Di waktu hampir bersamaan atau pada 10 Desember 2020, banjir juga terjadi di Sampang. Beruntung, banjir itu tidak sampai menutup total akses lalu lintas di jalur utama. Namun banjir Sampang cukup mengagetkan, pasalnya sudah beberapa tahun tidak separah itu. Banjir kali ini merendam sejumlah desa dan kelurahan, bahkan ketinggian air bisa mencapai paha orang dewasa. Tidak mau kecolongan lagi, Pemkab Sampang lalu menyelidiki penyebabnya. Tidak butuh waktu lama, biang keladi banjir Sampang akhirnya ditemukan. Diketahui, dua mesin pompa penyedot muntahan air Sungai Kemuning tidak berfungsi. Bagian dari mesin pompa itu raib sebelum banjir terjadi. Selain di dua kabupaten itu, Jumat 18 Desember 2020 sore hingga Sabtu 19 Desember 2020 dini hari, sebagian wilayah Pamekasan juga dilanda banjir. Kali ini juga disebabkan muntahan sungai. Tingginya intensitas hujan di wilayah utara Pamekasan membuat Sungai Semajit tidak mampu menampung besarnya debit air yang mengalir ke arah selatan, sehingga meluap ke pemukiman warga. Kondisi itu diperparah oleh terjadinya sedimentasi Sungai Semajit sebelum banjir terjadi. Sudah cukup lama sedimentasi tidak terkeruk, akibatnya sungai menjadi dangkal dan tidak mampu menampung debit air dalam volume besar. BPBD Pamekasan mencatat 5 kelurahan dan 3 desa di Kecamatan Pamekasan dan Pademau terendam banjir. Kelurahan dan desa yang terendam antara lain Jungcangcang, Parteker, Gladak Anyar, Patemon dan Baru Rambat Kota, Laden dan Jalmak di Kecamatan Pamekasan. Sedangkan di Kecamatan Pademau di Desa Lemper. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat meninjau langsung kondisi banjir tersebut. Khofifah datang didampingi Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Alwi Beg. Khofifah dan Bupati Pamekasan akhirnya bersepakat perlu ada strategi yang disiapkan pemerintah daerah, termasuk pengerukan sungai, perbaikan tanggul yang rusak, dan berbagai cara lain yang bisa mencegah terjadinya banjir. Tadi saya bilang ini sedimentasinya digeruk, itu kan berarti strategi jangka panjang. Itu airnya ini dibenahi, itu berarti strategi jangka panjang. Gitu. Desember berlalu, memasuki tahun baru 2021, banjir masih mengancam. Terlebih, masih seringnya hujan deras di wilayah utara Pamekasan. Terbukti, tepatnya pada 11 Januari 2021, Pamekasan kembali diterjang banjir. Kali ini dampaknya lebih luas. Sebagian wilayah di 7 kelurahan dan desa terendam. Bahkan, monumen Arek Lancor yang berada di pusat kota Pamekasan juga terendam. Beberapa dam pengontrol ketinggian air juga mengkhawatirkan dan berstatus siaga. Di hari yang sama atau pada 11 Januari 2020, sebagian wilayah kota Sampang juga terendam banjir. Deras dan besarnya debit Sungai Kemuning tidak mampu mengalir ke laut karena kondisi air laut pasang. Akibatnya, aliran air Sungai Kemuning meluap ke pemukiman. Mesin pompa air yang biasa digunakan untuk menyedot air tidak mampu mengatasi. Pada banjir itu, setidaknya 10 desa dan kelurahan terdampak. Air yang mengenang di wilayah kota Sampang itu terjadi hingga sehari semalam. Banyak pihak yang menyayangkan terjadinya bencana banjir di Pamekasan. Salah satunya Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan, Ismail. Apalagi Pamekasan sudah ditimpa bencana yang sama pada awal tahun 2020 lalu, tepatnya pada Februari 2020. Sebagai pengawas anggaran, sejauh ini Ismail mengetahui bahwa anggaran pengerukan sungai hanya berada di kisaran 400 juta hingga 600 juta rupiah. Sementara menurutnya, pengerukan sungai di seluruh titik rawan banjir akan optimal jika anggarannya mencapai 100 hingga 200 miliar rupiah. Tadi
kita minta lah pemerintah ini sigap, karena ini sudah menjadi rutin kita, bukan hanya tahunan ini kita satu tahun udah 3 kali kan, kemarin terparah. Jadi kita minta pemerintah kabupaten, Pak Bupati untuk serius bagaimana sungai itu dinormalisasi semua kan begitu ya. Kemudian tebing-tebing sungai yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat di sekitar itu untuk juga segera diberi pengaman ya, dibronjong ya, supaya kalau ada air deras begitu itu sehingga bisa tidak mudah gusar gitu. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Pamekasan memang menganggarkan lebih besar dari sebelumnya, namun tidak sampai 1 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Pamekasan Cahya Wibawa yang disampaikan melalui Kasih Konservasi dan Pelestarian SDA Ika Mulia Astuti mengatakan bahwa anggaran yang disediakan untuk pengerukan sungai sebesar 900 juta rupiah. Dengan jumlah itu masih jauh dari standar yang disampaikan Ismail, yakni 100 hingga 200 miliar rupiah. Namun Ika membantah bahwa anggaran pengurukan sungai hanya 400 sampai 600 juta rupiah karena pada tahun 2020 anggarannya lebih dari 1 miliar rupiah. Sayangnya sebagian dialihkan untuk penanganan COVID-19. Pengerukan itu diprediksi belum bisa dilaksanakan di awal tahun ini lantaran masih musim penghujan, sehingga sewaktu-waktu masih muncul arus deras di Sungai Sengmajid. Terlebih programnya belum dilelang, termasuk perencanaannya juga belum disusun. Belum lagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi tingginya intensitas hujan masih terjadi hingga akhir Februari mendatang, sehingga kemungkinan banjir masih bisa terjadi. Islami Yuda Pratama, KM Hafiz Pamekasan melaporkan.